Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih. Di sini saya akan menampilkan hasil kerja ujian tengah semester saya di mana mata kuliahnya yaitu soft computing. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rangga Bustang dengan NIM F1G1 19056. Jurusan Program Studi Ilmu Komputer. Pembahasan materi yang dibawakan dari untuk mata kuliah soft computing untuk ujian tengah semesternya. Yang pertama itu yang dibahas tentang konsep dasar soft computing, yang kedua fuzzy logic, ketiga neural network, yang keempat studi kasus. Kita masuk yang ke pertama yaitu konsep dasar soft computing. Di mana di sini terdapat konsep dasar soft computing. Berbagai macam definisi soft computing diberikan oleh para ahli. Salah satunya definisinya adalah sebagaimana disampaikan oleh pencetus soft computing yaitu Profesor Lotfi Azadeh di homepage di BISC. Berbeda dengan pendekatan konvensional hard computing, soft computing dapat bekerja dengan baik walaupun terdapat ketidakpastian, ketidakakuratan maupun kebenaran parsial pada data yang dioleh. Hal inilah yang melatar belakangi fenomena di mana kebanyakan metode soft computing mengambil human mean sebagai model. Mengapa human mean merupakan model yang menarik bagi pengembangan soft computing? Kunci dari pertanyaan ini sebenarnya terletak pada struktur dan fungsi dari otak manusia. Merupakan mesin molekuler yang terdiri dari dua jenis sel, neuron dan glia. Dalam otak kita terdapat sekitar 1011 sel neuron, sedangkan sel glia sekitar 3 sampai 4 kali lipatnya. Sel neuron berfungsi sebagai pemroses informasi yang diterima oleh otak. Sel neuron terhubung antara satu dengan yang lainnya dengan benang-benang panjang berat otak manusia saat lahir ketika 400 gram, sedangkan saat dewasa sekitar 1500 benang tersebut. 1500 gram. Pertambahan berat ini sangat disebabkan oleh bertambah panjangnya. Ini berkaitan erat dengan proses pembelajaran yang dialami oleh manusia. Selain kemampuan pembelajaran, otak manusia juga memiliki kemampuan yang mengambil keputusan walaupun informasi mengandung unsur ketidakpastian dengan kekurangan ketegasan seperti manis, pahit, tinggi, rendah, dan seterusnya. Hal ini merupakan konsep yang mendasari pengembangan metode fuzzy yang mencerminkan cara berpikir manusia. Selain neural network dan fuzzy, masih banyak lagi jenis metode soft computing yang ideal awalnya bersumber dari otak manusia maupun mekanisme biologi yang terdapat di alam semesta. Sejarah soft computing. Pada tahun 1965, Gordon Moore telah memberikan prediksi bahwa jumlah transistor pada IC akan selalu berlipat 2 setiap 18 bulan. Dengan kata lain, tiap 18 bulan kemampuan komputer akan menjadi 2 kali lebih cepat. Korelasi ini ditunjukkan pada gambar pertama. Ramalan ini secara ajaib masih berlaku hingga saat ini, setidaknya dalam 2 dekade terakhir. Kalau kita cermati, tidak semua masalah yang kita hadapi dapat dibuat rumusan yang pasti dan eksak. Memang benar bahwa komputer yang dapat menghitung secara akurat persamaan diferensial, perkalian matriks, perhitungan eigen value secara cepat dan akurat. Akan tetapi, terdapat juga masalah dalam kehidupan sehari-hari yang tidak dapat dibuat rumus matematika yang jelas untuk menghitung output yang diinginkan. Misalnya, yang pertama, bagaimana tren dari bursa saham pada tahun depan. Yang kedua, bagaimanakah cuaca esok hari, hujan atau mendung atau terang benderang.
Nah, kapankah terjadinya gempa bumi yang ketiga, kapankah terjadinya gempa bumi di wilayah Tokai, Jepang Tengah? Keempat, bagaimana mengenali seorang lewat suaranya? Nah, solusi untuk permasalahan jenis kedua ini tidak terdapat dirumuskan dengan mudah. Banyak sekali faktor-faktor terlibat yang mengandung keracuan, ketidakpastian, kebenaran parsial, dan sebagai berikut. Dalam hal ini, solusi yang diharapkan lebih menitik beratkan pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk mempelajari tren yang lebih ada dan memprediksi keadaan di masa yang atau learning ability. Yang kedua, kemampuan menganalisa informasi yang disertai oleh nous. Yang ketiga, robust sangat unggul. Yang keempat, low cost solution. Yang kelima atau yang terakhir, praktis dan mudah direalisasikan. Kita masuk ke 2, fuzzy logic. Fuzzy logic merupakan representasi fuzzy logic. Fuzzy merupakan representasi suatu pengetahuan yang dikonstruksikan dengan if-then rules. Karakteristik dari metode ini adalah yang pertama, pemecahan masalah dilakukan dengan menjelaskan sistem, bukan lewat angka-angka, melainkan secara linguistik atau variabel-variabel yang mengandung ketidakpastian dan ketidaktegasan. Yang kedua, pemakaian if-then rules untuk menjelaskan kaitan antara satu variabel dengan yang lain. Yang terakhir, menjelaskan sistem memakai algoritma fuzzy. Kelebihan fuzzy logic yang pertama, dapat mengekspresikan konsep yang sulit untuk dirumuskan seperti misalnya suhu ruangan yang nyaman. Yang kedua, pemakaian pembasis fuzzy memungkinkan fuzzy untuk melakukan observasi objektif terhadap nilai-nilai yang subjektif. Selanjutnya, membersih Funston ini dapat dikombinasikan untuk membuat pengungkapan konsep yang lebih jelas. Yang ketiga, penerapan logika dalam pengambilan keputusan. Fuzzy merupakan salah satu metode yang memiliki aplikasi luas di bidang kontrol. Hal ini disebabkan kontrol memiliki potensi aplikasi yang sangat luas dan dibutuhkan di berbagai bidang. Kuantitas suatu materi dalam sistem kontrol sangat jelas dan dapat diekspresikan dengan istilah-istilah yang fuzzy seperti besar, banyak. Aturan dalam kontrol mudah didefinisikan memakai kata-kata misalnya jika suhu dalam ruangan terlalu dingin, naikkan suhu penghangat. Perkembangan teori fuzzy yang sangat besar sehingga batas-batasnya dapat dirumuskan dengan jelas. Yang ketiga, kita masuk di neural network. Di mana di sini ada definisi neural network. Sebuah neural network atau JST, jaringan saraf tiruan, adalah prosesor yang didistribusi paralel terbuat dari unit-unit yang sederhana dan memiliki kemampuan untuk menyimpan pengetahuan yang diperoleh secara eksperimental dan siap pakai untuk berbagai tujuan. Neural network ini meniru otak manusia dari sudut yang pertama, pengetahuan diperoleh oleh neuron dari lingkungan melalui suatu proses pembelajaran. Yang kedua, kekuatan koneksi antar unit yang disebut dengan synaptic weights berfungsi untuk menyimpan pengetahuan yang telah diperoleh oleh jaringan tersebut. Nah, di sini terdapat dua gambar. Yang pertama, gambar MC Coolers dan Pitts memperkenalkan model matematika yang merupakan penyederhanaan dari struktur sel saraf yang sebenarnya.
Dari gambar kedua itu ada korelasi antara ketiga komponen. Ini dirumuskan pada persamaan, yaitu di mana signal X berupa vektor berdimensi n x1, x2 titik x sampai dengan x8 akan mengalami penguatan oleh sinapse W1, W2, dan seterusnya sampai dengan Wn. Selanjutnya, akumulasi dari penguatan tersebut akan mengalami transformasi oleh fungsi aktivasi f. Fungsi f ini akan memonitor bila akumulasi penguatan signal itu telah melebihi batas tertentu, maka sel neuron yang semula berada dalam kondisi 0 akan mengeluarkan signal 1 berdasarkan nilai output tersebut sama dengan Y. Sebuah neuron dapat berada dalam dua status, yaitu 0 atau 1. Neuron tersebut dalam kondisi piring bila menghasilkan output bernilai 1. Sebuah neural network dapat dianalisa dari dua sisi. Yang pertama, bagaimana neuron-neuron tersebut dirangkaikan dalam suatu jaringan arsitektur. Yang kedua, bagaimana jaringan tersebut dilatih agar memberikan output sesuai dengan dikehendaki atau algoritma pembelajaran. Algoritma pembelajaran ini menentukan cara bagaimana nilai penguatan yang optimal diperoleh secara otomatis. Berdasarkan arsitekturnya, neural network dapat dikategorikan antara lain single layer neural network, multi-layer neural network, recurrent neural network (DSP). Berbagai algoritma pembelajaran antara lain Hebb's law, delta rule, backpropagation algoritma, self-organizing fixture map. Sejarah neural network di sini berawal dari perkenalnya model matematika neuron oleh McCulloch and Pitts. Penelitian di bidang neural berkembang cukup pesat dan mencapai berawal dari diperkenalkan model matematika neuron oleh McCulloch and Pitts. Penelitian di bidang neural network berkembang cukup pesat dan mencapai yang pertama yaitu riset untuk meneliti proses informasi yang terjadi pada otak dan jaringan saraf. Tema ini merupakan porsi penelitian para ahli medis dan neuroscience. Yang kedua, penelitian teoritis untuk mendalami konsep dasar proses informasi pada otak. Kategori ini memerlukan ketajaman analisa matematika untuk menggali dasar-dasar teori dari proses tersebut. Yang ketiga, penelitian bertujuan memaparkan teori-teori yang telah ada untuk aplikasi. Dalam hal ini, perlu sekali memperhatikan tingkat akurasi sistem dan menekan biaya serendah mungkin atau low cost solution. Kelebihan neural network. Yang pertama, dapat memecah problema non-linear yang umum dijumpai di aplikasi. Yang kedua, kemampuan memberikan jawaban terhadap pattern yang belum pernah dipelajari, generalization. Yang ketiga, dapat secara otomatis mempelajari data numerik yang diajarkan pada jaringan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke materi keempat, yaitu studi kasus pada prediksi curah hujan di Kalimantan. Langsung ke pembahasan. Analisis clustering menggunakan jaringan kompetitif Honen self-organizing maps menggunakan dua vektor masukan kali 1 dan kali 2. Vektor kali 1 diisi dengan nilai bobot yang dapat dari korelasi sunspot per wilayah, sementara kali 2 adalah nilai gear point posisi geografis stasiun. Vektor memasukkan tersebut di training menggunakan 500 iterasi agar mendapatkan nilai equidistant optimum terdekat dengan neuron sekitar. Berikut ini ada dua gambar posisi neuron A sebelum pelatihan, yang B-nya itu setelah pelatihan, epoch sama dengan 500. Nah, di sini terdapat gambar peta Kalimantan. Nah, di sini zona prediksi yang pertama meliputi sebagian Kalimantan Tengah dengan sebagian Kalimantan Selatan yang perbatasan dengan Laut Jawa. Zona prediksi 2 meliputi sebagian besar Kalimantan Barat, di mana sebelah baratnya berbatasan dengan Laut Cina dan Selat Kalimantan.
Zona prediksi ketiga meliputi sebagian daerah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Sementara itu, zona prediksi 4 meliputi sebagian Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Selat Makassar. Zona memprediksi 5 meliputi sebagian daerah Kalimantan Timur, bagian barat, dan sebagian Kalimantan Selatan berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut Jawa. Nah, di sini juga terdapat dua gambar secara garis besar. Analisis spektroperiodogram menunjukkan adanya sinyal sunspot pada setiap deret waktu. Data curah hujan masing-masing zona prediksi, namun magnitudo terbesar terdapat dua zona 2, yaitu yang mengindikasikan wilayah tersebut mempunyai pengaruh langsung yang signifikan pada aktivitas matahari. Nah, di sini sudah terdapat dua gambar. Ada gambar peta Indonesia dengan gambar sunspot vs solar return vs cosmic rays. Nah, gambar peta Indonesia kontur radiasi bulanan rata-rata untuk Indonesia. Nah, di sini gambar kedua kurva hubungan siklus sunspot radiasi sinar kosmik. Radiasi sunspot sama dengan 0,83, radiasi kosmik sama dengan 0,76, yang sunspot kosmik sama dengan min 0,86. Nah, hubungan antara sinar kosmik dan curah hujan dapat diinformasikan bahwa ketika sinar kosmik maksimum di ekuator mengakibatkan terhalangnya radiasi langsung matahari ke bumi oleh awan-awan tinggi yang terbentuk sehingga terjadi pendinginan permukaan. Akibatnya konektivitas menjadi kecil karena tidak ada gaya angkat ke atas Bounsians, sehingga sejumlah curah hujan menjadi minuman. Sebaliknya, ketika sinar kosmik minuman, maka konektivitas di ekuator menjadi kuat karena radiasi matahari dapat langsung diterima dengan permukaan, ditandai dengan curah hujan yang maksimum. Nah, di sini ada gambar kontur kecepatan angin tahun rata-rata observasi permukaan knot. Aktivitas matahari yang ditandai dengan siklus sunspot seharusnya memberikan pengaruh global pada setiap zona prediksi di Kalimantan. Hanya saja gangguan ini akan dieliminir oleh adanya dinamika atmosfer yang berbeda-beda pada masing-masing zona. Jika dilihat dengan kontur kecepatan angin gambar 8, wilayah barat Kalimantan zona prediksi 2 cenderung statik, sehingga ini kondisi yang bersinergi dengan aktivitas matahari tidak terdisipasi ke wilayah lain berbeda dengan daerah. Nah, di sini terdapat dua tabel hasil prediksi bulanan 1 prediktor dengan panjang data 5 TH. Yang tabel 2 hasil prediksi bulanan 2 prediktor dengan panjang data 5 TH. Nah, untuk memprediksi bulanan hasil tersebut menggunakan sinar kosmik dan sunspot sebagai prediktor untuk panjang data 45 tahun. Memperlihatkan hasil yang kurang baik jika dibandingkan dengan prediksi menggunakan curah hujan sebagai prediktor. Satu prediktor. Hal ini dimungkinkan karena aktivitas matahari lebih terasa pengaruhnya pada periode panjang tahunan. Nah, secara umum panjang data input 49 tahun cukup ideal untuk mengalaminya efek global yang dibangkitkan oleh sistem atmosfer bumi lautan. Sementara itu, prediksi curah hujan tahunan memperlihatkan bahwa secara keseluruhan metode ANFIS 2 prediktor memperlihatkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan metode ANFIS 1 prediktor. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena sunspot dan sinar kosmik dapat diperhitungkan dalam melakukan prediksi jangka panjang karena memberikan akurasi yang lebih baik dibandingkan jika hanya menggunakan ANFIS 1 prediktor. Dan hasilnya terdapat dua gambar, yaitu perbandingan error prediksi tahunan ANFIS menggunakan 1 prediktor dan 2 prediktor. Yang kedua itu gambar kedua perbandingan RMSE prediksi tahunan ANFIS menggunakan 1 prediktor dan 2 prediktor. Nah, kesimpulan studi kasus yang kami ambil yaitu peranan aktivitas matahari pembentukan awan tinggi dipercayai berkaitan dengan
variabilitas huluk sinar kosmik. Sementara itu, analisis spektrum memperlihatkan sinyal sunburst hadir dalam deret waktu data curah hujan di semua zona prediksi dengan magnitud terbesar pada zona prediksi 2 menunjukkan bahwa zona tersebut memberikan respon langsung pada pola curah hujan. Fenomena sunspot dan sinar kosmik sebagai predikator perlu diperhitungkan dalam melakukan prediksi jangka panjang karena memberikan akurasi yang lebih baik dibandingkan jika hanya menggunakan curah hujan sebagai predikator. Secara keseluruhan, semakin panjang data input, maka keluarlah metode Anfis maupun metode jaringan neural yang akan semakin baik karena dapat mengeliminir efek global atmosfer dan bumi lautan. Itu saja dari saya. Bila ada kekurangan dan kelebihan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.